menjadi tentara Kristus. Kalau bicara tentara, sudah pasti akan ada peperangan. Dan orang-orang yang bersama Kristus pasti akan menjadi pemenang. Dan mereka yang menjadi pemenang adalah orang Kristen sejati yang memiliki karakter Kristus. Mereka memiliki satu tujuan, tekad yang teguh, dan tidak mau menyerah pada pengaruh-pengaruh duniawi. Dan tidak mau menyimpang dari standar kebenaran Alkitab. Jika di dalam pelayanan kepada Allah mereka putus asa, saat itulah kesempatan musuh terbesar masuk dan mengubah mereka dari jalan sederhana menuju ke jalan yang mudah dan tidak bertanggung jawab. Mereka yang dapat disuap, dibujuk, patah semangat, ketakutan, mereka tidak akan menang di dalam peperangan Kristen. Karena mereka tidak mau berperang melawan pemerintah, penguasa, dan kejahatan spiritual di tempat tinggi. Prajurit Kristus tidak boleh terintimidasi oleh ancaman atau takut akan bahaya. Ayah, ibu, istri, anak-anak itu nomor 2. Yang terutama adalah pekerjaan dan tujuan Tuhan. Walaupun akan menderita, ia harus menanggungnya dengan sabar, riang, dan gembira. Dan akhirnya, pahalanya berbagi dengan Kristus tahta kemuliaan abadi. Terima kasih. Yang berperang bersama Tuhan Yesus akan menang. Dan dibilang, orang Kristen itu ada tujuan. Dan tujuannya itu tidak akan tercapai kalau menyerah pada pengaruh duniawi. Dan dengan kita putus asa, setan akan memberikan alasan sehingga kita akan keluar dari jalan yang sempit ke jalan yang lebar. Dan dibilang orang yang penakut itu tidak ada gunanya dalam pekerjaan Kristus. Dan untuk menjadi tentara Kristus itu harus menomorduakan hal-hal keluarga dan pekerjaan dan tujuan Tuhan itu yang harus menjadi nomor 1. Sehingga upah atau pahalanya ialah berbagi dengan Kristus takhta kemuliaan abadi. Hanya satu tujuan, tekad yang teguh, yang tidak mau menyerahkan pada pengaruh-pengaruh duniawi, dan orang-orang Kristen yang sejati tidak bisa disuap atau tidak bisa dibujuk untuk hal-hal yang tidak berdasarkan prinsip kebenaran. Karena setan atau musuh besar itu akan memberikan banyak alasan-alasan apapun saya untuk mengubah kita menuju ke jalan yang sempit dan ke jalan yang lebar. Untuk tidak berguna dalam peperangan Kristen. Jadi harus kita hati-hati menghadapi musuh untuk berperang demi Tuhan. Karena tujuan hidup kita untuk tujuan pekerjaan Tuhan. Dan harus kita nomor satukan, bukan nomor duakan. Dan Tuhan menghendaki kita untuk dipanggil untuk bersama-sama dengan Dia dalam penderitaan. Supaya kita bisa menang. Dan kita dapat pahala dari Kristus akan berbagi takhta kemuliaan kekal. Terima kasih. Untuk menjadi tentara Kristus, yaitu mereka itu harus memiliki karakter Kristus yang sejati, yang dengan satu tujuan dan tekad yang teguh, yang tidak mau menyerah pada pengaruh-pengaruh duniawi, yang tidak akan mencapai tujuan yang menyimpang dari standar Alkitab. Jika manusia membiarkan dirinya menjadi putus asa dalam pelayanan kepada Allah, itu akan membuat musuh memberikan banyak alasan untuk mereka dari jalan yang sederhana menuju ke jalan yang mudah dan tidak bertanggung jawab. Nah, semua orang yang ingin menjadi prajurit Kristus harus mengenakan perlengkapan senjata dan bersiap menghadapi konflik. Nah, mereka tidak boleh terintimidasi oleh ancaman atau takut akan bahaya. Mereka harus berhati-hati dalam bahaya, namun tegas dan harus dalam menghadapi musuh yang berperang demi Kristus. Ibu, ayah, istri, rumah,
tanah, semuanya harus di nomor duakan setelah pekerjaan dan tujuan Tuhan. Ia harus menanggung dalam riang gembira, apapun yang dalam pemeliharaan Allah, ia mungkin harus menderita. Nah, dalam penderitaan ini yang dia alami, dia akan pada akhirnya dia akan berbagi tahta kemuliaan Kristus. Terima kasih. Menjadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ialah orang-orang Kristen yang sejati. Ciri-ciri daripada orang Kristen yang sejati ialah orang-orang tersebut mempunyai satu tujuan dan bertekad tidak mau menyerah kepada pengaruh duniawi, yang mana pengaruh duniawi ini membuat satu tujuannya itu tidak akan tercapai dan menyimpang dari standar Alkitab. Jadi kita harus sadar hal-hal duniawi apa yang membuat satu tujuan ini nggak akan tercapai dan menyimpang dari standar Alkitab. Lalu dibilang bahwa orang Kristen yang sejati pun tidak bisa disuap, akan mudah dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan prinsip kebenaran. Artinya kalau kita mudah dibujuk, mudah disuap, itu bukanlah tentara Kristus. Kalaupun mengaku saya orang Kristen, itu Kristen pengakuan. Terima kasih.